Ternyata saya miring. Unique Journey kembali mengajak Anda berwisata menyaksikan keunikan Nusantara. Kali ini saya sudah berada di Yogyakarta untuk menyaksikan keunikan prosesi upacara pernikahan keluarga Keraton Yogyakarta. Pripun kabarnya pemirsa, ketemu lagi bersama saya Teri Tamasian, tentunya hanya di Unique Journey. Di mana di Unique Journey ini pemirsa bisa tahu keunikan-keunikan dari suatu daerah. Dan sekarang saya berada di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa keunikannya? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Unique Journey. Yogyakarta yang saat ini dipimpin Sultan Hamengkubuwono X memang tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar dan perjuangan. Yogyakarta pun dikenal sebagai salah satu budaya, makanya prosesi pernikahan ini sangat dinantikan masyarakat karena sangat unik. Rangkaian pernikahan Agung Gusti Kanjeng Ratu Hayu dengan Kanjeng Pangeran Haryono Tonegoro melibatkan seluruh unsur keraton dan rakyat Yogyakarta. Simpangan langkahku terhenti. Ramai kaki lima. Diawali pemasangan tarup di berbagai sudut di sekitar keraton, seperti di gapura-gapura keraton dan bangsal kepatihan. Tarup terdiri dari pisang, tumbuhan seperti padi, kelapa, dan palawija. Janur tarup menjadi tanda keraton Yogyakarta mempunyai hajatan mantu. Pemirsa, bila di sebagian besar masyarakat Jawa di depan rumah sudah terpasang tarup, ya itu tandanya sang tuan rumah sedang mengadakan hajatan besar atau pesta pernikahan. Dan tarup ini terdiri dari ada kelapa, ada padi, ada janur, ada juga tebu, ada juga pisang raja, dan juga pohon beringin, dan juga pohon-pohon yang lainnya. Selain tarup, ikut dipasang juga bleketepe yang merupakan daun kelapa yang dianyam. Bleketepe dipasang di kuncung teratak bangsal Kencana Wetan. Bleketepe ini dibuat para abdi dalam Keraton Yogyakarta. Penggunaan bagian pohon kelapa dalam pembuatan tarup dan bleketepe karena pohon kelapa dianggap buah yang berguna, baik daun, buah maupun batangnya. Pohon kelapa pun umurnya panjang hingga menjadi simbol dan doa untuk calon pengantin. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat tadi, itu adalah rombongan yang membawa perlengkapan untuk siraman calon pengantin pria. Nah, pengantin prianya akan segera menuju ke siraman di sana, tapi saya nggak bisa jadi cukup ngintip di sini saja. Bila penasaran dengan ritual yang di belakang, nah saya akan bertanya dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kusumonegoro yang sebagai mandegani majang dan tarup. Ini sedang dilakukan ritual apa nih? Iya, sebagai masyarakat Jawa pada umumnya, keraton kan juga seperti umumnya masyarakat Jawa sebagai pusat budaya di Jawa. Itu segala sesuatunya itu mesti didasari atau diawali dengan berdoa. Oh, diawali dengan berdoa. Ya, memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala,
diberikan kelancaran, diberikan keberhasilan dalam segala proses kehidupannya. Dalam hal ini dalam proses majang dan tarup itu diberikan kelancaran. Iya. Oh, jadi sehabis ritual ini dilakukan langsung dipajang majang tarupnya. Iya. Seperti apa? Langsung kita lihat majang tarupnya seperti apa. Terima kasih Kanjeng. Iya, monggo. Usai pemasangan tarup dan bleket-tepe di sekitar Keraton Yogyakarta, prosesi adat pernikahan Putri Sultan Hamengkubuwono X pun berlangsung. Prosesi dimulai dengan kedatangan rombongan calon pengantin pria ke Keraton Yogyakarta. Kedatangan calon mempelai pria dan keluarganya ini dijemput utusan dalam keraton menggunakan kereta kuda dan diiringi pasukan berkuda. Setelah diterima pihak keraton, pengantin pria pun harus menjalani tradisi nyantri terlebih dahulu. Prosesi nyantri adalah prosesi yang bertujuan mengenalkan calon menantu kepada Keraton Yogyakarta. Di sini calon menantu keraton akan diajari bagaimana hidup sebagai anggota keluarga Keraton Yogyakarta. Nyantri juga dilakukan untuk mengetahui keseharian calon mempelai pria, di mana segala perilaku dan tindak tanduknya akan menjadi tolak ukur penilaian oleh keraton. Biasanya proses nyantri dilakukan selama 1 hari, namun dengan sebuah pertimbangan, proses nyantri KPH Notonegoro hanya dilakukan beberapa jam saja yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi siraman. Setelah upacara nyantri, acara dilanjutkan dengan siraman. Siraman mengandung arti memandikan calon mempelai. Upacara siraman dilakukan di bangsal Sekar Kedaton untuk calon mempelai wanita dan di bangsal Kesatriaan untuk calon mempelai pria. Air yang digunakan untuk siraman berasal dari 7 mata air yang ada di lingkungan keraton. Air siraman itu akan ditaburi kembang setaman, yakni roncean bunga-bunga. Air ini kemudian akan diguyurkan ke tubuh calon mempelai wanita. Guyuran pertama dilakukan oleh ibunda calon mempelai wanita, lalu disusul oleh sesepuh keluarga keraton. Setelah disirami, calon mempelai wanita berwudu menggunakan air dari kendi yang kemudian dipecahkan di depan calon mempelai wanita. Acara ini merupakan simbol pecah pamor, yakni keluarnya pesona calon mempelai. Sementara pada calon mempelai pria, siraman dilakukan ibunda calon mempelai wanita, ibunda calon mempelai pria, dan sesepuh lainnya. Urutannya sama seperti yang dilakukan kepada calon mempelai wanita. Pecahi kendi, sanes pecahi kendi ning pecahi pamore
anak kula Angger Pribadi Wibowo. Siraman dilakukan sebagai simbol menyucikan diri. Menikah dianggap sebagai babak baru dalam kehidupan manusia, sehingga dengan siraman diharapkan menjadikan seseorang bersih secara jasmani maupun batin. Usai melakukan siraman, calon pengantin pun kembali ke tempat tinggal sementara mereka untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk upacara tantingan yang akan diadakan malam hari. Tantingan adalah upacara menanyakan kemantapan hati dan kesiapan calon mempelai wanita menikah dengan pria yang sudah meminangnya. Tantingan dilakukan di emper bangsal Prabayeksa usai salat Isya. Dalam upacara ini, Sultan didampingi permaisuri dan putri-putrinya, disaksikan penghulu keraton, abdi dalem, dan petugas KUA Kecamatan Keraton. Acara prosesi hari itu pun ditutup dengan ritual Midodareni. Midodareni adalah malam terakhir masa lajang bagi kedua calon mempelai. Di sini kedua calon mempelai akan ditemani oleh teman-teman dan kerabatnya. Saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Proses ijab kabul antara Kanjeng Pangeran Haryo yang akan menikahi Gusti Kanjeng Ratu Hayu, putri keempat Sri Sultan Hamengkubuwono X segera digelar. Akad nikah dilakukan di Masjid Panepen Keraton Yogyakarta. Prosesi ini hanya dihadiri calon mempelai pria dan kerabatnya dan Sri Sultan beserta keluarga. Acara ini berlangsung tanpa calon mempelai wanita. Setelah prosesi akad nikah, kemudian dilangsungkan prosesi ijab kabul. Setelah akad nikah, acara dilanjutkan dengan upacara panggih. Di upacara panggih, kedua mempelai akan dipertemukan pertama kali setelah resmi menjadi suami istri yang dilakukan di Tratak Bangsal Kencana. Pada upacara ini dilakukan berbagai prosesi yang dilakukan para mempelai, mulai dari menghanturkan pisang sanggan yang menjadi tanda bahwa mempelai pria sudah siap dipertemukan dengan mempelai wanita. Upacara dilanjutkan dengan kedua mempelai yang melakukan balangan gantal, mecah tigan atau memecahkan telur oleh mempelai pria, serta wijikan dengan membasuh kaki mempelai pria oleh mempelai wanita. Upacara terakhir adalah pondongan. Pondongan hanya terdapat di keraton karena dilakukan karena mempelai wanita adalah anak raja. Di sini, mempelai wanita akan dipondong atau dibopong dua laki-laki, yaitu paman dan suaminya. Upacara ini dilakukan sebagai simbol mempelai wanita sebagai anak raja haruslah berada di posisi yang terhormat. Mempelai wanita akan dibopong dari Tratak Bangsal Kencana menuju emper Kagungan Dalem Bangsal Kencana sebelah utara. Kedua mempelai setelah itu akan berjalan bergandengan tangan menuju pelaminan. Setelah pondongan, acara dilanjutkan pemberian ucapan selamat dari para tamu dan keluarga serta undangan.
Usai seluruh upacara akad nikah yang dilakukan di dalam keraton. We got the afternoon. Ternyata saya miring. Sampailah hari yang dinantikan oleh rakyat Yogyakarta, acara kirap pengantin yaitu prosesi untuk mengantar mempelai dan kedua orang tua mempelai sampai ke pelaminan. When my life has passed me by, I'll lay Kirap dilakukan dengan iring-iringan kereta kuda, disertai arak-arakan prajurit untuk pernikahan GKI Rahayu dan KPH Notonegoro. one way in the eyes of a passerby. Kirap dilakukan dari keraton menuju gedung kepatihan di mana tempat resepsi diadakan. And fade away. Arak-arakan ini untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat dan simbol dekatnya hubungan keraton dengan rakyat. Prosesi kirap berlangsung sangat meriah. Ribuan masyarakat Yogyakarta pun sudah memadati jalur kirap sejak pagi hari. Better things will come our way. Sejak pagi hari, masyarakat Jogja sudah tumpah ruah di Jalan Malioboro untuk melihat kirap pengantin yang akan menuju ke gedung kepatihan. Waduh, Ibu permisi Bu, saya mau lewat Bu. Waduh. Iring-iringan kereta kuda untuk kirap berjumlah 12 kereta. Kedua mempelai naik kereta Kanjeng Kiai Jongwiyat. Sementara Sri Sultan beserta permaisuri menggunakan kereta Kanjeng Kiai Wimonoputro. Keberangkatan iring-iringan kereta kuda ini dibagi menjadi dua. Rombongan kereta kuda pertama adalah kereta mempelai, orang tua mempelai pria, para pengiring, penari dan prajurit keraton. Nah, kalau Sri Sultan Hamengkubuwono itu kereta kencananya ditarik oleh 8 kuda. Ini kereta kencana yang membawa Sri Sultan Hamengkubuwono dan juga Ibu atau Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Dan nanti di belakang menyusul kereta-kereta yang membawa putri dan juga para menantu Sri Sultan Hamengkubuwono dan juga Paku Alam.